Hai hai hai, semua bersama saya lagi Nunung Zana di sini dalam YouTube channel Nunung Zana.一块钱啊，你要多少？钱你要多少只？啊，一个这个这个要几只？几钱五只。5千啊， two 两只。 how much no 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 这个你要挑几个？1、2、3、4四个，OK。我给你称。等一下。Oh, dia tolong saya buka guys. Saya beli ini rebung. Dia tolong saya buka. Aduh, panasnya guys. Kamu tahu kak kepanasan yang melanda-landa nih guys. Dia tolong saya buka. Tanah tuh saja guys. Berapa lah tuh kalau timbang? Yang palsu ukuran. 你要煮汤还是要做什么？什么？煮汤。啊？做凉拌的还是要煮汤？听不懂。Apa dia sekat ini? Oh. 多可。可以可以。你要多可。200 berapa tadi tuh guys? Bukalah bah, saya pun tidak tahu juga apa tuh guys. Saya ini lagi makan hari ini. Oh, ini sajalah saya beli hari ini guys. Siapa juga apa dia cakap, tapi saya tidak tahu mau cakap macam mana. Aduh, bestie guys, berapa sudah tuh? Kemana? 等一下，等一下。等一下。Oh, 谢谢。好，谢谢。不客气。Sempat lagi saya menyeberang guys. Oke guys, tiba masanya untuk memasak. Ini rebung yang sudah saya kasih halus, saya buang yang di tepi-tepi dia itulah, sebab yang itu tidak boleh dimakan juga tuh guys. Tiba masanya untuk sesi pemotongan. Yang di bagian atas ini kan guys, dia keras-keras lagi sedikit, macam kalau digigit macam digigit. Kalau digigit memang susah juga lah, keras sedikit. So ini saya buat percobaan cara pemotongan dia. Yang pertama nih saya kasih hiris. Saya sudah mengadjust saya punya kamera tuh kan guys, tapi memang tidak nampak. Memang tidak nampak sebab meja nih kecil saja. Ada periuk, semua itulah. Saya pun sebenarnya mula-mula masa mau masak nih kan, saya macam sesak napas nih sebab mana-mana pun ada barang di setiap sudut lah, semua ada saja barang. Lepas tuh orang-orang di sini kan memang suka betul simpan kotak, simpan plastik. Sanggup lagi dorang yang tuh plastik kan, sanggup lagi dorang simpan sampai yang rosak nih daripada buang. Saya pun bikin pening juga. So saya pun sudah mengadjust tuh kamera pun macam ini juga. Jadi terima sajalah seadanya. Nampaknya tuh jari-jari saya besar guys. Yes di situ. Yang ini saya memang potong, tapi guna cara ini kan lambat nih. Lepas tuh ada yang tuh tebal, ada yang tuh kecil. Jangan pula saya kasih blender nih rebung nih. Lain sudah kejadian tuh kalau kasih blender guys. Dia potong, tapi ini banyak kerja lah, kita hiris lagi, potong 3 hiris lagi jadi kecil. Itulah. Tapi
tapi apa boleh buat, kita coba dulu. Lepas itu kita coba another style guys. Another style. Tengok yang tuh dia macam oke lah. Tapi yang ini kan kalau kita makan dia macam bikin macam sedikit lagi tersakik. Mau bikin tersakik gitu kalau mau makan begitulah. Dia terlalu terpotong dadu betul. Potong dadu memanjang. Tengok ada lagi yang tidak sesuai dengan ukuran. Pernah itu kan guys, saya masak kangkung. Style saya masak kangkung nih kan bukan kita pergi gunting, bukan juga kita potong, kita petik guna jari lah, kita petik macam tuh. Pas tuh bila makan tuh kan, bila masak makan, saya ingat kan kenapa dengan saya punya mama mentua tuh dia macam tuh. Oh, di sini kita tidak uluganan guys. Lepas tuh saya pergi gunting sudahlah, saya pergi gunting sudah tuh apa sayur saya masak, saya gunting dia macam ngam-ngam macam tuh lah, ngam-ngam di mulut. Saya pun tidak tahu dia tidak kunyah ataupun dia pergi telan saja sampai yang sih kita cekik nih. Bukan satu kali dua kali ya guys, banyak kali sudah tuh. Setiap kali kalau saya masak memang selalu begitu, begitu tuh. Astaga. So ini style yang kedua. Ini yang kalau kamu selalu jeruk mangga kan, kamu kalau menjeruk mangga macam inilah dia punya style tuh guys. Kita kasih potong-potong. Ataupun kamu pernah makan buah betika yang mentah tuh, itu pun boleh buat sayur tuh guys. Kasih campur ikan masin, campur ayam, lepas itu campur sardin pun sedap juga, ikan bilis pun sedap juga. Ini style macam nih oke sedikit lah, kita potong-potong dia guys sampai kamu rasa macam oke sudah. Kalau kamu rasa belum oke lagi, kamu continue lah. English speaking, kamu continue kasih totok-totok dia. Kasih totok-totok. Begitulah guys. Astaga, karena malah saya tidak cut di video panjang betul sesi pemotongan kita nih guys. Ya begitulah. Sebab saya kasih simpan 30 menit bani. Lambat juga pula. Mau dikasih laju kau ini. Nah lepas itu kasih potong asar arah tuh. Patutnya dia jangan melawan arah lah. Kita ikut robung nih kan dia ada urat, ikut urat dia tuh. Kita potong ikut urat dia. Jangan melawan urat. Jangan. Jadi karena sudah karena potong macam tuh kan ada juga yang tebal tuh guys. Begitulah kehidupan. Kita buat macam mana pun tidak semestinya perfect 100%. Ada juga yang spoil sedikit lah. Tapi itulah biasa sudah tuh. Nah kalau macam semua wangi tidak boleh juga, mesti ada bau-bau sedikit. Bau-bau sedikit. Tiada yang sempurna di matamu. Gitu. So kasih potong lagi dia guys. Yang bagus rebung nih kan, dia tiada di tengah-tengah tuh. Macam mana mau cakap tuh yang guys? Dia macam kalau macam rebung biasa kan, dia di tengah-tengah dia tuh ada yang macam habuk-habuk tuh bah. Tapi kalau yang ini tiada. Tiada guys. Jadi boleh saja potong semua, boleh digigit. Pernah juga saya nampak rebung nih dorang buat yang potong dadu segi 4 dia punya rebung. Tapi sedap juga guys. Ya macam-macam kita boleh nampak makanan di sini guys. Terkejut lagi saya hari itu dorang jual belimbing ayam. Astaga saya bilang, seumur hidup saya guys tidak pernah saya makan belimbing ayam yang macam terlalu eksotik betul bah dorang di sini nih. Dia ada lagi lidah itik hari itu guys. Baru beberapa bulan macam tuh lah saya pergi lah ikut husband saya tuh kan pergi di pasar malam. Saya nampaknya macam tuntul. Apa kalau tuntul? Gelupu. Gelupu. Siput. Siput. Kalau macam orang Sabah tuh dia tahu lah tuh yang gelupu tuh. Saya pergi membeli kan guys tuh siput. Saya ingatkan itu memang siput yang kita makan tuh lah, yang warna hitam tuh. Rupanya setelah saya habis makan kan guys, saya habis makan ada beza dia juga.
ada beza dia guys. Oke guys, yang siput tuh kan dia ada beza. Kalau di Sabah tuh dia ada dua jenis guys. Oke, kita slow dulu guys. Dia ada dua beza tuh, satu yang macam gundang emas, satu yang siput warna hitam tuh, itu memang dimakan punya. Sekali yang saya termakan tuh kan guys, itu adalah gundang emas. Dan rasa gundang emas nih guys, dia rasa pahit sedikit. Saya pelik, saya makan yang first time tuh kan, memang saya sudah terasa pahit bah. Kenapa nih ya rasa macam lain saja, kenapa rasa macam pahit saya bilang. Tapi saya makan juga. Lepas tuh baru saya teringat, astaga, bukan yang siput boleh dimakan nih, ini gundang emas. Saya bilang astaga, habis sudah. Begitulah cerita dia guys. Habis sudah baru saya tersedar. Syukur juga indak keracunan. Indak keracunan makanan. Oke saja. Ya begitulah cerita dia guys. Dan ada satu lagi makanan di sini kan, kalau kita orang Sabah itu adalah kasam nih. Kalau kasam ikan kan dia ada bau-bau sedikit, macam bau betul-betul tuh guys. Kalau kita masak, saya pernah masak di KL dulu, dan saya punya husband cakap, kenapa kau masak tai? Dia bilang, astaga, aku punya mulut. Tapi memang bau lah, memang kasam ikan tuh dia memang berbau macam tuh, bau yang tidak menyenangkan, but menyenang bagiku, sangat menyenangkan bagiku lah. Jadi di sini dia ada juga satu dorang punya makanan tuh kan, yang tahu busuk guys. Tahu busuk nih, saya bilang, masa mula-mula saya datang sini, saya ingatkan, saya mencari nih mana kandang babi di sini, kenapa bau betul, saya bilang. Kandang babi, astaga, betul guys, dia macam betul-betul yang macam bau kandang babi itu. Tapi rupanya itu adalah tahu busuk. Dia memang dia punya busuk tuh guys, memang melekat ke rambut, melekat ke baju. Kalau kau makan memang dia akan melekat ke mulut. Macam itulah, dia melekat-lekat macam tuh guys. Dan itulah, saya pernah makan juga hari itu. Masa tuh saya mengandung anak nomor 2, saya mau makan nih, mungkinkah itu adalah mengidam. Sebab sekarang kalau saya makan balikan, saya tidak dapat makan sudah, sebab lain sudah dia punya bau, rasa macam, walaupun saya selalu lalu di kedai dia tuh kan guys, bila saya tercium mesti saya teringat tuh kandang babi. Itulah dia punya guys. Astaga, tapi sedap juga sebenarnya guys. Cuma kita ini kan berlainan tempat, ya akan berlainan jenis makanan lah. Kalau kita cakap yang dorang punya makanan tuh macam bau kan, yang macam bau yang tidak menyenangkan. Kalau dorang pergi tempat kita, lepas itu makan tuh tonsom, apalagi kalau makan tuh tuhau, mungkin dorang pun cakap, oh so disgusting, dan so on lah. Dan sewaktu dengannya, iya begitu guys. So ini adalah yang terakhir, sudah saya kasih potong-potong. Sebenarnya kerja nih kan memang melecehkan guys, lambat nih, sebab tuh ada orang lebih memilih untuk membeli daripada buat sendiri lah. Tapi kalau saya suka buat sendiri, sebab ya boleh juga kita sambil mendengar lagu begitu guys. Lepas tuh kalau kita buat sendiri, macam kita potong sendiri kan. Oke guys, mana sudah cerita kita tuh? Oh, yang berkaitan dengan buat sendiri kan. Boleh sajalah beli sendiri, tapi kalau saya suka buat sendiri, yang macam potong-potong macam nih, supaya kita tahu tahap kebersihan dia tuh di mana lah. Kalau macam kita membeli tuh kan guys, belum confirm juga tuh bersihkah tidak, apalagi kalau sekarang nih musim covid, bermusim pula tuh covid guys, bermusim dan berlalu, dia datang lagi dan kau pergi lagi, sampai 2 kali sudah kena booster, campur lagi yang vaksin 1-2 tuh 4 kali kau kena injek, begitu. Lepas itu tuh covid sampai sekarang tidak habis-habis. Lepas tuh yang tidak kena injek tuh apa cerita guys?
cerita lain pula nih. Yang tidak kena injek tuh apa cerita dia tuh? Berjalan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Huh, syukur juga yang kami kena injek nih oke juga, sebab kekebalan bermutasi sudah. Jadi yang ini sebab terlalu kecil kan guys, tidak boleh dipotong-potong tuh, terpaksalah kita iris, kasih kecil-kecil. Sebab bukan juga tidak dapat, cuma tangan saya itu kan, saya punya jari-jari ini besar, saya pun tidak tahu apa yang telah terjadi kepada jariku. Dia membesar dengan sehat, sewaktu dengan badan-badan, dengan perut. Kalau kamu nampak perut besar tuh guys, janganlah kamu cakap mengandung, janganlah kamu cakap tahnya, sebab ada hari itu kawan saya tuh, dia cakap tahnya Zana, dia bilang, apa yang kau mau, apa yang tahnya nih, kenapa saya bilang, kau mengandung, dia bilang, astagfirullah, saya tidak mengandung, itu memang lemak degil. Saya pun tidak tahu, saya puas sudah tuh berdiet pun sama juga tuh perut saya tuh, memang ada penurunan juga lah sedikit saja dia menurun guys, tapi kenaikan dia tuh sangat drastik sekali. So tidak payah mau pelik, tidak payah yang body shaming, besarnya perut, kalau kau kurus sedikit tuh kan cantik ya. Saya paham juga, sebab sebelum ini pun saya pernah kurus juga, memang saya kurus guys, 45 kg, cuma sekarang nih 75 saja pun. Kok sakit hati kenapa? Setakat seluar yang size XS tuh saya pernah pakai sudah, tapi itu dulu lah. Sekarang nih kan kita macam tidak apalah, nanti saya kurus juga. Begitu yang bikin sedap hati sendiri tuh guys. So di sini sesi kita guys mau kasih rebus. Sebenarnya rebung ini dia tidak pahit pun, cuma saya kasih rebus saja dia. Saya ikut style mama, dan manis guys. Manis rebung nih, dia tidak rasa pahit-pahit macam tuh, dia rasa pahit sedikit lah, tapi bukan yang macam pria tuh guys. Tidak pahit betul. Dan saya kasih rebus dulu, dia guys, dan tunggu sampai dia mendidih dulu lah, baru kita kasih keluar dia guys. Itulah cara-cara dia. Dan cara yang kedua, kalau kamu tidak mau rebuskan, kamu boleh rendam dengan air beras. Itu pun kamu boleh buat juga, rendam dengan air beras, dia macam satu, tapi kalau rendam air beras nih kan guys, kamu mesti selalu tukar air tuh, sebab yang itu pun pandai berbau juga tuh. Pandai berbau. Dan lagi satu kan guys, rebung nih walaupun kita sudah rebus, dia punya warna tuh tidak bertukar. Dia masih warna putih lagi. Kalau yang macam rebung yang biasa-biasa tuh, bila kita macam rebuskan dia jadi kuning, tapi ini tidak, dia sentiasa kepada warnanya yang putih gebu. Seperti biasa lah guys. Kalau saya memasak nih, saya suka buat multitask lah. Multitask tuh guys, kita buat dalam satu kerja tuh dalam satu masa tuh kita buat 2 kerja, begitu. Syukur juga dapur gasnya ada 2 saja. Kalau ada 10, memang semua saya memasak di situ guys. Dan itulah kejadiannya, selepas direbus dia tiada juga perubahan, cuma dia kena rebus sajalah. Tunggu dia mendidih dulu, barulah kita simpan, kita cuci dulu, lepas tuh barulah kita ambil untuk dimasak hari ini. Dan boleh kasih bahagi lah, mau masak, kasih asing, kasih bahagia, kasih asing. Kenapa macam 6 orang saja tuh asing tuh. So guys, panas pula nih guys, memang panas di sini guys. Kalau mau masakan jangan kamu mandi, kamu masak dulu, lepas kamu masak, ataupun kamu makan dulu baru kamu mandi. Jangan kamu mandi lepas itu kamu masak, memang panas dia lain macam. So cara saya macam nih, saya guna tuh apa sudah nama dia nih ya guys, saringan.
saringan gitu, supaya tuh air pun tidak terikut betul guys. Ya, ya kita ambil dia punya bisin nih kan guys, ada satu lah saja, itu pun sedikit lagi melecur sedikit lagi, yang kan kalau kita masak nih kan biasa terdekat terdekat di api tuh bisin tuh. Sedikit lagi dia mau tercair sudahlah, tapi tidak juga. So kita pergi cuci dulu. Banyak juga guys, ini boleh 3 kali masak juga. Boleh 3 kali masak, dan rasa dia tuh memang sebelum dengan selepas rebus tuh, kalau sebelum rebus tuh kan dia ada pahit sedikit, yang macam kita boleh rasa di lidah kita tuh dalam 3% macam itulah dia punya kepahitan. Tapi selepas direbus tuh kan tidak sudah terasa pahit. Terasa pahit di hatimu sajalah. Gitu guys. So oleh karena saya lupa tadi kasih keluar daging tuh kan guys, dan saya ambil jalan yang mudah, pintas, sepantas lalu begitu, saya pergi rebus tuh daging guys. Macam nih cara dia guys kalau mau masak. Ini style saya lah, saya kasih rebus, lepas tu saya cuci lagi balik supaya betul-betul bersih lah. Cuci guys sampai itu rebung tiada rasa sudah. Balik-balik kena cuci, iya gitu. Balik-balik kena cuci kan sampai tiada rasa, jangan juga guys. Nah lepas tu itulah tuh kalau mau kasih asing mesti air dia tuh kan, air cucian dia tuh kasih kering betul-betul. Besar betul perut. Padahal saya belum makan lagi betul guys. Mungkin angin juga lah tuh, iya faktor angin juga ya. Jadi pastikan air itu betul-betul kasih buang semua lah. So saya kasih asing untuk dimasak, dan macam banyak juga. Ada lagi satu kan, yang ini first time saya masak, lepas itu saya bagi si Abigail makan. Dia menangis, dia tidak mau makan. Saya bilang kalau kau tidak mau makan, saya simpan kau di luar. Saya bilang saya kasih keluar kau. Lepas itu menangis dia mau makan guys. Nah dia makan juga. Pas saya cakap lagi dengan dia, belum pernah saya dengar orang makan sayur lepas itu meninggal, saya bilang. Nah lepas itu dia pergi makan, walaupun macam itu kan dia makan juga. Sebab tidak terbiasa dari kecil batu makan. Masa dia baby pun saya kasih makan carrot, yang apa lagi tuh, carrot. Lepas itu saya kasih makan lagi cauliflower itu kan tuh guys, yang macam kubis-kubis tuh. Lepas tuh yang entah lagi apa lagi tuh, saya pun lupa sudah. Yang ini saya kasih asing, kasih masuk dalam plastik. Kenapa saya cuci kan guys, sebab bila kita kasih masuk dalam plastik, dia tidaklah yang macam berkepanasan tuh. Kalau cuci pakai air sejuk, jangan cuci pakai air suam lah. Mesti air sejuk juga. Lepas tuh dapat 2 kali masak, saya kasih asing untuk 2 kali masak macam tuh guys. Kalau yang macam nih kan saya kasih asing nih, bolehlah 3 orang makan macam tuh. Jimat gitu. Yang ajar saya ini kan kakak saya yang di Pineng, dia ajar kasih asing, dia bilang masa tuh yang di KL kah, dia pergi ajar macam itu supaya lain kali mau masak tidak payah kasih keluar semua, dia bilang lah. Sebab kita sudah kasih asing. Saya nih kalau jenis kalau mau beli ayam, kalau ayam tuh satu yang sudah kena potong, memang begitulah tuh. Kalau 3 kali masak 3 kali keluar juga tuh ayam. Tapi bila kita kasih asing kan, kita siap kasih asing, sudah kita ambil yang mau dimasak saja. Jadi tidaklah macam tidak payah selalu rendam macam tuh kan guys. Begitulah guys cerita dia pada hari ini berkaitan dengan rebung yang direndam. Saya punya daging tuh pun sudah lembut sudah. Saya tidak masak terlalu masak lah guys,
cukuplah sampai dia boleh dipotong macam tuh. Boleh dipotong dan kita boleh senang untuk mau kasih potong lah. Kalau yang terlalu masak tuh tidak bagus sudah tuh. Yang penting dia lembut. Kita boleh masak, bukan yang berais-ais lagi. Pernah juga saya dengar orang cakap sebenarnya tidak boleh rendam, tidak boleh macam rebus kalau berais, dia bilang. Tapi takkan mau tunggu lama kan. Lambat tuh guys. Pernah juga saya kasih keluar, saya bangun pagi gosok gigi. Saya bangun pagi-pagi lah, lepas itu saya kasih keluar ayam. Bila tengah hari itu saya masakan, dia masih keras lagi nih. Jadi saya pun terpikir, oke lah saya rebus kau lah. Saya pikir rebus dia guys. Jadi begitulah kejadian dia. Kamu nampak tadi tuh masih mentah-mentah lagi sedikit. Itu yang saya memang rebus macam tuh, supaya dia tidak, bila kita rebus tuh kan tidak terlalu masak lah, biar dia mentah-mentah sedikit. Tiba masanya untuk memasak guys. Yang memasak nih kan paling cabaran sebab nih sebab dia akan terpecik-pecik minyak nih guys. Jadi kalau lepas masak tuh rajin-rajin lah melap sana lap sini, sebab bila kita tidak lap itu akan menyumbang kepada kedatangannya lipas, kedatangannya lalat, dan benda-benda yang lain lah ya, berminyak lah, begitulah. So kita masak lagi guys. Seperti biasa saya begitu tutup supaya minyak tuh kan tidak terpercik-percik nih guys. Sambil-sambil tuh kalau macam tuh kan keboringan sudah tuh, saya sudah melap-lap, tidak tahu mau buat apa sudah. Masa ini mau tunggu yang tuh rebung tuh masak saja. Rebung nih saya masak guna biasa saja tumis, lepas itu campur dengan apa-apalah, kalau macam ada ayam, ikan masin, ikan bilis pun boleh juga guys. Pun sedap juga guys. Dan paling sedap kan kalau macam ada siput sedot, rebung masak lemak pun sedap juga guys. Saya pernah makan dulu masa saya kerjakan, saya pergi di kedai Melayu tuh, dorang masak rebung, sedapnya dorang campur siput sedut, ikan masin pun sedap juga, ikan bilis, ayam pun sedap juga. Dan memang semua sedap guys. Tapi saya belum pernah lagi campur dengan ikan lah. Dengan sardin pun saya belum pernah lagi masak lah. Rebung campur ikan ataupun sardin. Ayam pernah, ikan bilis, lepas itu ikan masin saya pernah. Sedap juga. Tapi ini first time juga saya masak, saya campur daging. Tapi sedap juga guys. Apa benda pun sedap juga lah, sebab saya yang masak. Berani kau cakap tidak sedap? Kau pergi masak sendiri. Mestilah kau tidak mau kan. Nah kalau kau tidak mau masak, pergilah kau membeli. Begitulah tuh saja. Itu yang saja batu guys. Kamu pernah kamu masak, lepas itu kamu bercakap-cakap sendiri. Begitulah di situasi dia tuh. Konon lah kita berada dalam drama-drama begitu. Sebab yang ini kan rebung nih saya sudah rebus, sebenarnya dia sudah masak, cuma sekarang nih saya kasih panas dia saja. Dan air rebusan tadi itu kan, rebusan daging tadi itu saya tidak buang, saya kasih masuk sana supaya dia punya aroma tuh kan, aroma terapi tuh guys, dia sentiasa berada di situlah. Dan begitulah keadaan dia guys. Kita memasak panas nih guys, sampai saya punya kepala kan, rambut pun basah. Memang panas. Memanglah kerja apa yang tidak penat kan, semua penat juga. Jadi tiba masanya sudah masak dan kita kasih asing. Masak sudah guys, begitu rupa dia tuh guys. Inilah dia setelah di siap masak guys. Sedap. Rangup dan agak
Hmm.